Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam kenal dengan saya, Bunga Hamayati. Kalian akan belajar bersama saya selama 1 tahun ke depan dengan materi matematika wajib. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini materi kita adalah tentang induksi matematika. Induksi matematika ini diawali dengan materi notasi sigma. Ada sedikit yang saya sampaikan ini nanti, yaitu tentang notasi sigma. Materi yang akan dipelajari notasi sigma, pembuktian dengan induksi matematika, dan keterbagian di dalam materi induksi matematika keseluruhan. Ini yang akan kita bahas selama beberapa hari yang akan datang, ya. Yang pertama adalah notasi sigma. Notasi sigma itu apa? Notasi sigma itu adalah cara menulis jumlah dari suatu barisan bilangan dengan menggunakan simbol sigma. Sigma yang tertulis seperti simbol ini, ya, disimbolkan ini, itu adalah salah satu huruf kapital Yunani yang artinya adalah jumlah. Nah, misalnya di sini adalah 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36. Nah, kalau kita tuliskan bentuk seperti ini akan panjang sekali. Jumlah bilangan di atas itu bisa disederhanakan menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, kita lihat sekarang bahwasanya bentuk kuadrat ini adalah berurutan mulai dari 1 sampai dengan 6. Maka karena berurutan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya tiap suku-sukunya ini tadi adalah bentuk kuadrat, atau kita simbolkan menjadi K kuadrat yang berturut-turut, K-nya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga karena bentuknya adalah bisa kita tuliskan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat, maka 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36 bisa kita tulis menjadi sigma K kuadrat, K-nya mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, bentuk itu pembacaannya tadi, ya, saya ulang kembali lagi, notasi dari sigma K kuadrat, K-nya mulai dari 1 sampai dengan 6. K sama dengan 1 ini disebut dengan batas bawah, dan 6 di atas, notasi sigma itu disebut dengan batas atas. Ya, secara umum notasi sigma itu bisa dituliskan menjadi A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik yang berlanjut, ya, sesuai dengan pola yang sama, ditambah AN-1 ditambah AN, artinya mulai dari suku pertama sampai dengan suku ke N dengan pola bilangan yang sama, sehingga kita bisa menuliskannya menjadi sigma AI, I-nya mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, berikutnya nanti kalian bisa melihat contoh yang ada di bawah ini. Kalian sesuaikan, ya. Di mana yang 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya ini disebut dengan bentuk deretnya atau bentuk jumlah lengkapnya. Kemudian dalam yang seperti ini adalah bentuk notasi sigma. Pada contoh ini batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 8. Nah, oke. Batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 8. Kemudian bentuk penjumlahan lengkap yang seperti ini adalah bentuk penjumlahan lengkap. Nah, kalau kita menuliskan dalam bentuk notasi sigma, maka kalian harus menuliskan dulu pola bilangannya. 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah 16 ditambah 32 ditambah 64 bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 6. 64 ini adalah 2 pangkat
6. Sehingga bisa kita tuliskan sigma 2 pangkat I ini ya, 2 pangkat J, J-nya mulai dari 1 sampai dengan 6. Nah, yang di bawahnya nanti silahkan kalian pelajari secara pribadi. Bila ada kesulitan silahkan tanyakan kepada saya via e-learning ini atau via Wapri ke saya ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.